Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Apa nih pina anu nih Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa rattilil qur'ana tartila. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima rawathu Ummu Salamah radhiyallahu anha lamma su'ilat an qira'ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat harfan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua Yayasan Markas Tahfiz Al-Quran Ummul Qura, Bapak Edi Purnama ST, kada pakai SPDI MSc. Yang kita muliakan dan kita hormati akhina fillah Ustaz Muhammad Hasan MA Hum selaku Ketua Panitia acara pelatihan tahsin one day one tahsin bener one day one tahsin lain deh one day tahsin berarti one day one juice. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan akhina fillah Ketua Kufa STQ Raka Muntai Bapak Dr. Hussein jadi ya keingatan ayah anda tadi padahal sini masih anom ya Allah sakamar bahari kami waktu di asrama. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para asatid. Di sini ada Ustadz Spianur, ada Ustadz Abdul Ghani, ada Ustadz Khalilur Rahman, dan seluruh peserta para asatid, para ustadzat yang hadir pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan segala urusan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya di akhir yaumul akhir memberikan syafaat Al-Quran kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di sini, yaitu dalam acara One Day Tahsin ya, One Day Tahsin, yang meskipun sebenarnya nggak cukup untuk kita belajar Al-Quran atau tahsin itu hanya beberapa jam atau satu hari saja, tapi seperti kata ulama usul fikih, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh, tidak bisa semua, ya semampunya saja. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berikut juga kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi disampaikan oleh Ustaz Hussein bahwa kegiatan tahsin Al-Quran itu memang mulai digeluti saudara-saudara kita, juga para asatidz di STQ itu mulai tahun 2015-an. Ya memang seharusnya tahsin itu sebelum kita menghafal, sebelum kita belajar menghafal, maka tahsin itu yang paling pertama. Ibarat orang itu bikin sebuah bangunan, tahsin itu pondasinya. Ketika pondasi tidak kuat, maka
bangunan tersebut juga tidak akan kuat, tidak bisa dimasukkan apa-apa. Tapi kalau pondasinya kuat, maka pondasi yang kuat itu pun akan juga memberikan efek positif terhadap bangunan itu. Sama ketika orang itu sudah bagus bacaannya, tahsinnya sudah dari awal, maka nanti proses membaca Al-Qur'annya itu, apalagi proses menghafal itu akan terbantu luar biasa. Sehingga ada Syekh, siapa nama beliau kemarin yang datang di kamu teh, yang dari Yaman, Baharmi ya. Syekh Baharmi, beliau salah satu pakar qiraat. Beliau asli orang Yaman, Hadramaut. Beberapa waktu lalu beliau menjadi tamu kehormatan kita di STQ, memberikan materi tentang Al-Quran. Beliau menyampaikan bahwa tahsin itu penting sekali, bahkan kepada anak-anak yang masih usia belia, yang masih 3 tahun 4 tahun kita ajarkan bacaan yang pas. Kan biasanya kita berpikiran seperti ini, kan anak kecil nih, halus masih ingat, karena perlu kita terlalu menekan tajwidnya. Tidak, justru pada saat itu kita menekan tajwidnya, menekan bacaan abata fajim sampai seterusnya itu, supaya nanti lidahnya itu sudah bagus. Nanti pada saat dia besar, dia tidak kesusahan lagi. Coba kalau kita seperti yang disampaikan Ustaz Asbi tadi, termasuk almarhumah Mama Ulun, Allah yarhamha rahmatan wasi'ah. Kalau sudah tua, itu kan susah. Ibarat bahasanya lidah itu kaku sudah. Ibarat orang bahasa kampung tuh tebal sudah, ngalih, dibujurakan tuh ngalih. Even itu kalau kita yang sudah hafal Quran, kita sudah terlanjur bacaan itu seperti ini kita baca, dan ternyata salah. Pada saat kita betulkan itu susah luar biasa untuk membutuhkannya. Saya ingat sekali pada saat tahun 2007 pertama kali pergi ke Mesir. Kami dulu waktu di tahun 2000-an sama-sama dengan Ustaz Hussein di Raqqa menghafal Al-Quran. Setelah selesai kita juga mengabdi, mengajarkan Al-Quran. Berasa kayak asa sudah pas, sudah modelnya nih bacaan. Tapi pada saat sampai ke Mesir, ternyata Fatihah saja berkali-kali, berhari-hari belum selesai. Surah Al-Fatihah, belum lagi dengan surah Al-Baqarah, belum lagi dengan surah-surah yang lain. Sampai akhirnya pada tahun 2000 berapa saya itu, 2010 kalau tidak salah, baru bisa ngambil sanad Al-Quran. Itu 2 tahun selesai. Itu 2 tahun. Ustaz Ghani, Ustaz Khalil kemarin cuman 2 bulan sudah selesai. Adanya satu bulan sudah selesai. Saya dulu ngambilnya luar biasa, 2 tahun baru selesai. Memang tahsin ini ya bukan berarti diperuntukkan kepada orang yang baru belajar Al-Quran, tapi juga kepada kita semua. Karena yang namanya tahsin itu kan membaguskan kualitas, dan bacaan Al-Quran ini harus kita jaga terus. Sekarang bagus, belum tentu sore nanti bagus. Hari ini bagus, minggu depan belum tentu bagus. Orang yang pernah belajar tajwid mulai awal sampai habis semua dipelajari secara teori, dan prakteknya juga dipraktekkan, tapi lalu kemudian tidak diulang-ulang, jarang ngaji, yang punya hafalan jarang murajaah, insya Allah itu bacaannya luput ulang. Nah gitu, Al-Quran seperti itu. Al-Quran tidak bisa, memang itu mukjizat ya, mukjizat dari Allah, bahwa Al-Quran itu nggak bisa diduakan. Nggak seperti istri-istri tadi yang bisa didua-tigakan, tapi kalau Al-Quran nggak bisa diduakan. Orang yang ingin menghafal Al-Quran, kalau ingin hafalannya mutqin, ya nggak bisa diduakan Al-Quran itu. Memang harus dibaca terus, fokus ke situ. Coba kalau dicampur dengan yang lain, maka kualitas hafalan itu akan berkurang. Itu tanya aja kepada siapa yang menghafal Quran, dan tanyakan kepada diri kita sendiri yang sudah menghafal Al-Quran. Setiap kita sibuk dengan hal yang lain, maka Al-Quran ini akan menjadi korban. Hafalan kita menjadi kurang bagus kualitasnya, begitu juga dengan bacaannya. Nah,
Karena pentingnya tahsin ini ya, tahsin ini kita tidak boleh merasa puas dengan bacaan kita. Saya sudah bersanad Ustaz Taik, saya sudah tuntung 30 juz, saya sudah mengajar Al-Quran puluhan tahun, ngapain lagi ditahsin? Ya tadi tahsin itu tidak mengenal waktu dan tidak ada batasan waktu. Belajar terus kita supaya bacaan kita bujur-bujur pas. Kita membaca nih di hadapan kawan kita, ya kawan kita akan mengatakan bacaan kita bagus, apalagi memang kebetulan suara kita bagus. Tapi kalau kita baca misalkan di hadapan orang yang levelnya lebih tinggi daripada kita, oh itu kelihatan tuh di mana letak kita ini. Apalagi kalau kita membaca kepada Syekh Kabir, misalkan orang Arab, oh, baru a'udzubillah bisa kemungkinan salah sudah. Ya beberapa waktu lalu kebetulan dulu ketemu sama salah satu ustadzah lah boleh kita katakan, beliau qari'ah, beliau bacaannya suaranya bagus luar biasa, dan salah satu juri MTQ. Saat itu kebetulan saya diminta untuk mengisi acara dan beliau mengatakan, Ustadz bisa nggak tahsin sebentar bacaan saya. Waktu itu saya bilang, saya kan bukan juri ya, saya ini bukan termasuk juri nih di sini. Pian kan juri, kada bapak aja sedih, kada bapak. Aku hendak membaca sedih, nang kayak apa nang pas. Ajrun baca, tapi minta maaf jerulun bila pian ulun rasa salah, ulun tagur lah, minta maaf ulun. Jadi sedih kada bapak. Akhirnya sedih baca, suara sudah bagus benar. Ajar a'udzubillah, maaf jerulun salah gue. Jadi cerita di sini bukan berarti ulun menyampaikan kepada pihak ulun harapnya kada, tapi di sini artinya kita itu selalu ingin berkembang, selalu ingin memperbaiki bacaan kita sampai bacaan ini bujur-bujur membuat Allah senang, bacaan ini membuat Allah ridha, dengan bacaan ini sholat kita diterima, dengan bacaan ini sholat kita memberikan efek positif seperti yang sampaikan Bapak Ketua Yayasan tadi, yang namanya tanha 'anil fahsya'i wal munkar tadi. Sekarang itu kan kemaksiatan banyak, orang yang hafal Quran banyak. Akhir zaman ini kan kemaksiatan banyak, kezaliman banyak, yang hafal Quran banyak, rumah tapis banyak, pesantren banyak. Tapi kenapa hal-hal agamis yang kita lakukan itu tidak memberikan efek nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kita awali dengan memperbaiki bacaan Al-Quran ini. Dan satu hal yang terpenting lagi, bahwa dalam tahsin membaca Al-Quran ini siapapun bisa salah. Siapapun bisa salah. Yang nomor satu MTQ internasional misalkan bisa salah. Siapapun bisa salah. Yang paling pakar tajwid sedunia pun bisa salah. Guru kami di Mesir, bukan guru kami lagi, guru-guru kami, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ahmad Ma'sarawi hafizahullah. Beliau itu juri MTQ dunia bersama dengan Dr. Aiman Suwaid. Sidin suatu hari, Sidin ini kan sudah dianggap sebagai Syekhul Maqari Masriyah, syekhnya para qari yang ada di Mesir. Oh, iya. Habis itu Sidin ingin ngambil berkah, ngalap berkah, datang kepada salah satu Syekh Muammar, syekh yang sepuh, tinggi sanadnya di Mesir. Datang Sidin membaca Al-Quran di hadapan Syekh sepuh tadi, di kamera, di videoin oleh murid-murid Sidin. Pada saat itu ayat pertama salah, yang kedua salah, beberapa kali teguran yang diberikan oleh Syekh sepuh itu kepada Syekhul Maqari Masriyah, syekhnya para qari yang ada di Mesir. Dan beliau tidak ada rasa malu di situ. Maksudnya kalau kan video ini tersebar akhirnya di YouTube, kita bisa melihat, oh ternyata bisa, iya memang tahsin, tajwid, bacaan Al-Quran itu bisa salah terjadi kepada siapapun. Makanya kita tidak ada hentinya untuk selalu belajar, mengasah supaya lidah kita ini bujur-bujur pas dalam baca Al-Quran. Baik, karena waktu kita ini tidak terlalu panjang, mungkin sekitar 15 menit lagi lah. Sekitar 15 menit lagi nanti akan disambung dengan Ustaz Khalil dan Ustaz Lani. Yang terpenting banget itu adalah
bacaan Al-Quran itu Anda tidak akan sampai level tahsin yang terbaik kecuali Anda baca lambat. Satu, jangan Anda memahami aku membaca cepat berarti bacaanku lancar. Bukan itu, kita ingin bacaan kita ini berkualitas. Kalau kita baca cepat itu pasti salah. Kita ini lain orang Arab lah, kita ini orang Kalua nih, memaksakan diri pakai bahasa Inggris, kersuah belajar bahasa Inggris, camuh tuh. Atau orang Kalua, bapandir bahasa Kalua, siwah tuh. Ya kalau orang Alabiu, bapandir bahasa Alabiu, kada pas. Nah sama tuh kita ini kan orang Ajam, bukan orang Arab. Yang tahu salah kadanya bacaan kita itu ya orang Arab itu sendiri, atau orang yang betul-betul sudah lama tinggal di Arab dan sering mendengarkan bagaimana intonasi orang Arab pada saat mengucapkan kalimat-kalimat yang berbahasa Arab. Jadi pada saat baca Al-Quran yang paling penting pertama itu adalah baca dengan perlahan. Baca dengan perlahan ini bukan cuma untuk tahsin, tapi untuk tahfiz juga, untuk murajaah juga. Jangan aku hari ini target mengulang hafalan 3 juz. Jadi harus 3 juz. Enggak, bukan harus 3 juz, tapi harus berkualitas. Orang membaca mengulang hafalan 5 juz sehari cepat dengan orang yang mengulang hafalannya sehari lambat 1 juz saja lebih bagus yang 1 juz itu. Itu kalau kita melihat dari sisi tahfiz, apalagi dari sisi tahsin. Karena nanti kenapa saya sampaikan itu bacaan tadi perlahan, karena yang sering kita salah orang Ajam, orang bukan Arab ini ikhtilas. Ada namanya dalam istilah tajwid ikhtilas. Ikhtilas itu mengucapkan bacaan harakat yang tak sempurna. Rata-rata kita ini salahnya di situ. Jarang kita nih salah di idgham, di ikhfa, di iqlab, di izhar, di mat, itu tahu kita, bahkan mungkin lebih tahu secara teorinya daripada orang Arab. Tapi kita itu banyak salah ikhtilas, membaca itu kada bagamat, lalu akhirnya bacaan itu kada pas harakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, betulkan pondasi tajwid. Pondasi tajwid itu apa? Makharijul huruf wa sifatuha, makhraj dan sifatnya, wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Setiap huruf kembalikan kepada tempatnya. Ba di mana tempatnya, fa di mana tempatnya, qaf di mana tempatnya, dad di mana tempatnya, semua kembalikan kepada asalnya. Itu namanya makhraj. Sifatnya, ada orang hebat di makhraj, tapi salah juga ketika mengucapkan, sifatnya enggak benar. Sifat tipisnya, sifat tebalnya, sifat yang lebih tebal lagi, ada sifat yang dia mengeluarkan angin, udara, ada yang tidak, dan seterusnya. Mungkin secara teori Buan Pian sudah tahu itu semua. Makhrajnya, sifatnya dikuati benar. Itu yang paling penting. Makanya nanti yang akan disampaikan oleh dua ustadz ini adalah tentang makhrajnya secara prakteknya, makhraj dan juga sifatnya. Yang ketiga, mengucapkan setiap harakat itu harus bujur pas. Kita ini bukan orang Arab, sekali lagi bukan orang Arab, maka mengucapkan fathah itu bujur-bujur fathah, mengucapkan dhammah bujur-bujur dhammah, mengucapkan kasrah bujur-bujur kasrah. Asal bujur ya, setiap kamu mengucapkan dhammah kasrah fathahnya, jar kita gitu. Itu perasaan kita bujur. Tapi menurut orang yang asli berbahasa Arab, ia merasa kada pas itu. Makanya dulu waktu kami di Mesir, pada saat awal-awal setoran Al-Quran itu, yang paling sering dikritik kita itu ya harakatnya nggak pas. Orang Arab kalau mendengar bacaan kita yang kurang pas harakatnya, mereka tuh kayak gitu nah, greget. Kenapa nih orang ini kada pas menjambat kamu kan nggak pas tuh. Jambat kami kan kada pas. Kami, kamu, kama, nah itu yang tidak pas. Karena kita ini bukan orang Arab, maka untuk melafazkan itu semua dengan sempurna, maka harus
dibuka, dimonyongkan, dan juga ditarik. La tatimul fathatu illa bi fathil fam, tak sempurna fathah kecuali dengan membuka dua mulut, sebutin di mulutnya, dua bibir. Nah, dibuka a. Tapi a di dalam bahasa Arab bukan a dalam bahasa Indonesia. Ini yang harus paham kita. Dan disinilah inti kefasihan dalam tajwid. Inti kefasihan dalam tajwid adalah pas adanya fathah, dhammah, kasrah. Itu kan a-nya kita Indonesia. Nggak ada orang Arab mengatakan a seperti itu. A-nya orang Arab agak miring sedikit. Lain juming itu Malaysia kayaknya. Sama lain o. Kita ini ada o, Bang. Sedangkan di Arab kan tidak ada huruf o. Nah, birokrasi ya. Orang Arab birokrasi. Jadi kita Dokter Husain. Orang Arab Doktur Husain. Jadinya bila dhammah bujur-bujur monyong ke depan. Kalau orang Arab, mereka tidak perlu memonyongkan itu. Lihat ya orang Arab baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulutnya ini tidak nampak gerak-geriknya itu ada. Tapi kalau kita mengohom kita. Suaranya mengohom karena kita ini bukan orang Arab. Jadi untuk mencapai level seperti orang Arab, mau nggak mau mulut kita ini kita mainkan. Ketika fathah kita buka, ketika dhammah kita monyongkan ke depan, ketika kasrah kita kehigakan kita tarik. Ya. Habis ke waktu kita nih. 5 menit lagi. Itu penting benar. Itu penting sekali. Jadi yang pertama tadi perlahan membacanya, yang kedua apa tadi yang kedua lihat? Makhraj dan sifatnya, yang ketiga fathah, dhammah, kasrahnya, dan yang terakhir selalu sering membaca dan mendengar orang Arab. Bacaan orang Arab tuh kita dengar. Ulun bahari ingat benar waktu masih menghafal umur 15-an dari. Jadi bila balik ke kampung kan pasti diminta jadi imam. Jadi almarhum Kai Ulun itu sidin peka benar dengan tajwid. Yang walaupun sidin tidak terkenal sebagai orang misalkan juri MTQ atau apa, tapi sidin peka. Kalau sidin duduk di padu, ada orang ngaji di tengah ruang, salah sidin tahu. Walaupun sidin hafal Quran. Bahkan bacaan Ulun beribadi dulu saja itu sering dikritik. Sampai ulun muyak, bahasa itu muyak, bahasa ulun ini sidin ya salah ulun deh. Sidin kan sekolah habis karena, tapi yang disampaikan beliau tuh benar. Jadi sampai akhirnya sebelum sidin meninggal waktu ulun tahun 2000 berapa ulun tahun 2011 pernah ulun pulang. Jadi saat itu jadi sidin sidin kan waktu itu mendengarkan bacaan, kebetulan ulun membuka muratal salah satu syekh di Arab. Habis itu membuka pulang nasyid yang zaujati itu apa sih? Kan apa lo? Yang apa tuh yang syair yang zaujati? Itulah. Jadi gini apa berarti lah. Jadi saat itu sering baucap kayak ini dan itu ulun ingat benar. Nah setelah itu ulun termotivasi untuk melakukan apa yang beliau minta. Jadi Jasidin, bacaan ikam itu sudah bagus, tapi yang membedakan bacaan ikam itu lawan orang Arab intonasinya aja Sidin. Intonasinya kita loh kalau mendengar bacaan imam buan syekh itu nyaman kok, dan kita tahu langsung bahwa itu orang Arab. Bila kita yang membaca nih ketahuan juga bahwa kita tuh lain orang Arab, ya kan? Nah itu Jasidin. Nah kayak apa supaya caranya bacaanmu tuh kayak sama gitu lah, direkam sama hasilnya bacaannya lawan kayak di kaset tuh Jasidin.
intonasinya tuh. Nah kayak ibarat orang banyaknya juga do re mi fa sol la si do nya itu pas. Kapan harus ada jeda, kapan harus naik, kapan harus rendah. Nah kayak itu tuh yang disorot oleh Sidin, dan itu dipelajari dalam tajwid. Kenapa anunya? Bab apa? Waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Lafaz kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu kita ucapkan, baik matnya baik hurufnya itu lama jedanya itu harus sama. Khalaqa, kha dengan la dengan qa itu durasi kita membaca itu lamanya sama, jangan khalaqa, razaqa. Kemudian antar kalimat dengan kalimat ketika orang mendengar kita membaca, orang tahu bahwa itu kalimat yang berbeda, kalimat yang berbeda. Mun kita kadang rayet kita harus colok hantupnya disambung gitu. Kalau ulun ambil contoh nang kayak di akhir surah An-Naba, apa tuh ayatnya? Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, itu kan kalimatnya kuntu turaban. Perkataan orang kafir, andai aku jadi debu saja ketika melihat pemandangan alam akhirat. Kuntu satu kalimat, turaba satu kalimat. Tapi pada saat prakteknya kita membaca gimana? Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kun sekali, seolah-olah deh kalimat kun satu, kemudian kalimat yang kedua tuturaba. Orang Arab ketika mendengar bacaan seperti itu, jangan adalah kalimat kun, kemudian tuturaba adalah. Padahal di situ kan kuntu hanya turaba. Gimana caranya? Nah itu kita harus perlahan membaca saat di situ. Kita berikan kayak ada jeda. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kuntu turaba. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa ada juga di situ tuh pinang tarait sama nang wahwa. Huwa kalau diterjemahkan wa itu kan dan, huwa dia, berarti kan dua lafaz yang berbeda. Kita membaca tarayat wahwa ya. Kalau wahwa ujar Arab kan ada wahwa. Dulu ulun ingat benar waktu awal-awal ngambil sanad Al-Quran dengan guru kami dari Maroko Maghrib, Syahya Syirah hafizahullah. Di situ sering salah, jangan dirayat di sini, pisahkan. Apa yang dipisah dulu? Ininya dipisah di sini. Huruf wa kita pisah dengan huwa. Wa huwa beda dengan wa huwa. Itu kan jadi tarahid. Nah, yang benar itu wa baca sekali, kemudian huwa baca sekali. Wa huwa Allah. Nah, kan beda tuh. Beda dengan wa huwa Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi memang tahsin tajwid itu harus kita kembangkan terus, kita latih terus dengan kita sering membaca Al-Quran dan juga sering mendengar seperti bacaan orang Arab. Akhirnya mulai mbah nang kai ulun bucap gitu, ujar ulun gitu, ulun rekam bacaan ulun. Nah ini bagus juga itu, kita rekam bacaan kita, jangan supan kita mendengar bacaan kita nih. Kita kan kadang supan seorang tuh, ulun pribadi supan benar ceramah gini, mbah Tuntong melihat kan, ulun lihat lagi, kita undang hari lagi. Jadi rekam di sini, karena bandingkan. Jadi saat itu ulun rancak dan merekam suara nih, Bapak Jero Samsul tuh rancaknya merekam suara. Jadi halolong tuh bang ulun tuh di rumah, bahano di sekolahan orang di kampung tuh, di Bugaan tuh bari. Jadi tulang ulun sore-sore itu ada sekolahan sanawiyah kosong situ. Kadang bingung orang maringgi di kenapa ada orang ngaji situ. Jadi sengaja ulun merekam, mbah ulun rekam itu ulun bandingkan.
bacaan ulun tuh lawan bacaan salah satu dengan syekh itu. Apakah ada kemiripan? Kalau mirip berarti sudah bagus. Bila jauh benar miripnya berarti kita harus memperbaiki lagi sampai kita bujur-bujur bacaannya ya. Habis waktunya dah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa mengupas tahsin dan tajwid ini bisa lebih detail, lebih luas lagi, dan nanti insya Allah dua ustadz muda ini akan memberikan materi tentang makharijul huruf atau juga sifatul huruf, dan mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah, dan kita semua digolongkan oleh Allah sebagai ahlullah, orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran. Mudah-mudahan juga kita nanti mendapatkan syafaat Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.